Bismillah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati pula rekan Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat karena bisa meluangkan waktu untuk bisa hadir di tempat ini dalam kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif. Dan saya berpuji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya lah semata sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam agenda penyebaran dalam membahas dalam modul 1.4 penyebaran pemahaman diseminasi budaya positif. Dan saya berdiri di depan Bapak dan Ibu guru, bukan berarti saya itu adalah orang hebat. Akan tetapi saya di sini berdiri untuk belajar dan mencoba untuk berbagi ilmu kepada Bapak Ibu guru hebat. Dan di sini saya melaksanakan tugas dari saya dan sebagai calon guru penggerak dan ingin memaparkan tentang budaya positif dari modul 1.4. Berikut adalah eksplorasi konsep dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, inilah ada 6 eksplorasi konsep yang ada pada budaya positif. Nah, di sini ada perubahan paradigma tentang kegiatan kepala tangan. Nah, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol yang terdiri dari ilusi guru mengontrol murid. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selanjutnya adalah makna dari kata disiplin. Nah, makna kata disiplin, kita sering mendengar itu apa disiplin. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.4, di sini baru saya tahu bahwa ternyata bahasa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang kalau dari bahasa Latin itu disiplin artinya disiplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Nah, pada slide ini adalah tentang teori motivasi perilaku pada manusia. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, dari motivasi eksternal, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah termasuk dari motivasi eksternal. Nah, di sini ada contohnya, biasa pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita lakukan adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah salah satu motivasi eksternal, bahwa kita baru akan melakukan sesuatu menyadari bahwa kalau ada sanksinya. Kemudian motivasi eksternal berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, pertanyaan yang biasa muncul dari benak kita yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, biasa ada pertanyaan yang muncul di situ, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini adalah salah satu dari biasa contoh pertanyaan yang biasa muncul dari benak kita. Nah, itu termasuk dari motivasi internal. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Nah, pada slide ini tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kegiatan disiplin positif yang biasa kita lakukan di dalam kelas yaitu membuat kesepakatan kelas atau biasa juga kita sebut dengan keyakinan kelas. Bisa juga keyakinan deh. Nah, misalnya di situ biasa kalau peraturan kelas biasa kita masih menggunakan kata-kata negatif, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, setelah kita rubah ke kesepakatan kelas, kita rubah dari kalimat negatif tadi karena di peraturan kelas kita masih menggunakan kata tidak. Nah, itu artinya masih menggunakan kata negatif. Nah, setelah kita bawa ke kesepakatan kelas, kita tidak lagi kita ganti dengan menggunakan kata-kata positif, yaitu menjaga kebersihan sekolah. Nah, selanjutnya misalnya tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah, di situ tidak boleh datang terlambat ke sekolah, kita masih menggunakan kalimat negatif, yaitu menggunakan kata tidak. Nah, setelah kita membuat kesepakatan kelas, kita rubah yang kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif, yaitu datang tepat waktu dan datang tepat waktu.
Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Nah, kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga dapat mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Poin selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, poin di sini kita harus memperhatikan dulu tempat yang kita tempati. Jadi kita harus sesuaikan dengan lingkungan yang kita tempati. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, artinya di sini bahwa semua anggota warga yang ada di kelas itu wajib untuk berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, wajib mengeluarkan pendapatnya. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah setelah kita harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada tabel tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang akan dituju dari peraturan-peraturan. Nah, misalnya di sini adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di sini nilai kebajikan yang apa yang harus kita tuliskan di kolom nilai kebajikan yang akan dituju pada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa kita tuliskan di kolom yang masih kosong tersebut? Ada yang bisa menyebutkan nilai kebajikan apa yang bisa di situ? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Betul sekali. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa di situ yang sesuai dengan peraturan tersebut? Menghormati orang lain. Nah, peraturan selanjutnya yaitu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nilai kebajikan yang dituju pada peraturan ini adalah apa? Komitmen. Nah, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilai kebajikan yang dituju di sini adalah keselamatan. Nah, selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju di sini adalah tentang kesehatan. Nah, selanjutnya peraturan selanjutnya itu bergantian atau menunggu giliran. Nah, nilai kebajikan yang sesuai dengan peraturan ini adalah budaya antri atau kesabaran. Nah, di sini tentang budaya antri kita diajarkan tentang nilai kesabaran dalam menunggu giliran. Nah, selanjutnya peraturan menggunakan masker. Nah, nilai kebajikan di sini yang kita tuju adalah tentang kesehatan. Nah, selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, nilai kebajikannya di sini yang dituju adalah tentang keselamatan. Nah, di situ itulah tadi nilai-nilai kebajikan yang kita ambil. Coba kita nah, ini tadi adalah jawaban-jawaban kita
dari peraturan dan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, dari peraturan selalu kembali ke tempatnya. Nilai kebajikannya itu tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang ada di sini adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Nah, peraturan selanjutnya itu dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilai kebajikan yang kita ambil di sini adalah keselamatan dan menghargai orang lain. Nah, peraturan dilarang menggunakan narkoba. Nah, nilai kebajikan yang kita ambil di sini adalah kesehatan. Nah, peraturan dari pergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikan yang kita ambil adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Nah, peraturan menggunakan masker. Nilai kebajikan yang kita ambil di situ adalah kesehatan dan keselamatan. Nah, jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikan yang kita ambil di situ adalah keselamatan dan keamanan. Nah, dalam pembentukan tindakan kelas, prosedur pembentukan kelas yang harus juga kita perhatikan adalah yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga kelas atau sekolah. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Dan kita mengganti kalimat-kalimat yang bentuknya masih negatif ke kalimat yang menjadi positif. Di slide ini ada tentang perbedaan hukuman dan sanksi. Nah, dari modul 1.4 ini, di sini baru saya mengerti tentang perbedaan dari hukuman dan sanksi. Nah, di sini hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau sanksi adalah sesuatu harus terjadi. Nah, kemudian yang selanjutnya perbedaannya yaitu pada hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, pada sanksi atau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, itu adalah perbedaan dari hukuman dengan sanksi atau konsekuensi. Kemudian perbedaan hukuman dan sanksi selanjutnya adalah pada hukuman anak membenci kedisiplinan. Nah, pada sanksi anak menghargai kedisiplinan. Kemudian pada hukuman itu paksaan. Nah, sedangkan sanksi di situ merupakan stimulus atau tanggapan. Nah, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, pada sanksi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Nah, perbedaan selanjutnya adalah pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kemudian pada sanksi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, yang perbedaan yang terakhir yaitu pada hukuman ada perasaan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, pada sanksi perasaan yang kita rasakan itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara.
Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, misalnya contoh. Nah, perbuatan yang biasa kita lakukan pada posisi penghukum yaitu biasa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Nah, pada pembuat merasa bersalah, yang biasa kita lakukan yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya dan ibu atau ibu kecewa. Nah, pada posisi kontrol sebagai teman, kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, misalnya biasa kita katakan bahwa ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak tahu? Ingat, ibu ibu pernah bantu. Nah, pada posisi pemantau yang kita lakukan itu menghitung dan mengukur. Nah, biasa kita katakan apa peraturannya. Nah, kemudian pada posisi manajer, kita biasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, pada posisi manajer ini, kita anak-anak dapat mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan yang dia berbuat. Nah, selanjutnya restitusi. Nah, apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang dicetuskan oleh Gosen. Nah, selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, pada menstabilkan identitas, guru biasa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak, ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah contoh dari pertanyaan yang biasa guru katakan kepada siswa yang mempunyai kesalahan. Nah, kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah. Nah, pada validasi tindakan yang salah, di sini kita membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun atau survival. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini, guru biasa berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Kemudian
maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian yang biasa kita katakan adalah tanyakan adalah apakah kamu bisa melakukan dengan baik esok lagi? Nah, itu adalah beberapa contoh pertanyaan kita biasa katakan kepada siswa yang mempunyai masalah. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di tahap menanyakan keyakinan, anak dapat melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini yang biasa dikatakan guru adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah contoh pernyataan yang biasa dilontarkan oleh kita sebagai guru. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus juga kita ketahui, yaitu cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Kedua, power atau penguasaan. Yang ketiga yaitu survival atau bertahan hidup. Kemudian freedom atau kebebasan. Yang terakhir adalah fun atau kesenangan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan. Nah, demikianlah apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini tentang budaya positif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar kalian semua? Baik. Apakah tetap sehat dan bahagia? Iya. Alhamdulillah, karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap hadir di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu. Nah, pada hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Iya. Pernah? Iya. Apa beda dengan keyakinan kelas? Di sini saya jelaskan dulu apa itu yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan namanya peraturan kelas. Nah, peraturan kelas peraturan itu biasa kita dengar di peraturan sekolah, peraturan dalam kelas. Nah, di sini kita dari peraturan itu kita rubah ke keyakinan kelas. Nah, misalnya itu keyakinan kelas. Nah, sama juga kalau kita meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, caranya meyakini bahwa Allah itu ada dengan cara melaksanakan kewajiban. Misalnya melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sama juga dengan ini keyakinan kelas. Nah, nanti ini keyakinan kelas. Setelah kita buat nanti itu keyakinan kelas, kita akan melaksanakan keyakinan yang kita buat itu untuk sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab buat kita untuk harus kita jalankan. Mengerti? Ya. Paham sampai sini? Ya.
dalam keyakinan kelas karena kita meyakini dalam diri kita bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus saya laksanakan. Nah, misalnya saling menghargai antar guru, antar teman, antar apa lagi? Ya, antar teman sekolah, antar teman kelas. Nah, apalagi tidak boleh mencontek pada saat ulangan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah termasuk dari peraturan kelas. Kenapa peraturan kelas? Karena di situ masih menggunakan kalimat negatif, yaitu kata tidak. Nah, itu tadi kata tidak, kata negatifnya kita rubah ke kalimat positif. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya seperti apa? Menjaga kebersihan. Tidak boleh mencontek. Misalnya apa? Apa kalimat positifnya? Jujur. Tidak boleh tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sama juga dengan menjaga kebersihan. Tapi tidak boleh mengejek teman. Artinya saling menghargai, saling menyayangi. Nah, di sini Ibu akan bagikan stick note. Ini yang namanya stick note. Kemudian nanti masing-masing di antara kalian menulis satu yang merupakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang harus kita yakini dalam kelas. Nah, nanti kalau misalnya ada yang logo, misalnya ini tulis disiplin, sini juga tulis disiplin, catat. Nanti Ibu cuma ambil satu. Nah, mengerti masalah yang tadi, bisa membedakan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas menggunakan kalimat positif, tidak ada namanya tidak boleh, jangan. Nah, oke. Nah, ini nanti kita tempel ke situ, ke papan yang sudah Ibu siapkan. Kalau sudah ditulis. Nah, silakan ditulis masing-masing. Karena keyakinan kelas itu tidak menggunakan kalimat negatif. Sudah. Sudah selesai? Sudah. Nah, masing-masing satu-satu orang naik ke sini menempelkan yang stick note-nya tadi. Saya kan sudah selesai? Sudah. Tempel di sini. Satu-satu.
Sudah? Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian tadi tuliskan di sini. Nah, ini di sini saya nanti pilih kalau misalnya ada yang sama. Ada yang sama keyakinan kelas yang ditulis, Ibu cuma pilih satu saja. Nah, misalnya ini disiplin ada 2. Bertanggung jawab. Nah, ini sisa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 keyakinan kelas yang harus kita yakini. Nah, ini ada menjaga kebersihan, disiplin, bertanggung jawab, jujur, saling menghargai. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang harus kita laksanakan, harus kita yakini dengan penuh tanggung jawab. Nah, sudah paham sampai sini namanya keyakinan kelas? Ya, sebentar ada kita tanda tangani keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Oke? Dimulai dari ini, coba sampai satu-satu. Tanda tangan kawan ini. Nah, berikutnya selanjutnya selanjutnya lagi Nuraini. Cahaya. Oke. Nah, tadi kita sudah menandatangani kesepakatan kelas. Jadi tugas kita selanjutnya adalah melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Nah, oke. Nah, saya Ibu harap dengan keyakinan kelas kita yang kita sudah sepakati, kelas kita akan menjadi lebih baik lagi. Oke?